Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah dimatikannya kita malam hari. Kita hidup dan kita mulai ibadah lagi. Dari bukit kita lah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tiba dakek lah datang. Kita sudah berkumpul dengan hati yang yakin di Masjid Nurul Yakin. Semoga segala rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita puji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Pertama dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita berikan salam kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan beliau di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Boleh hamba bapantun cik pak? Virus COVID-19 balik kabarnya dari kota Wuhan. Mabuklah orang sedunia. Taruhlah kita beramal saleh, berserah diri kita pada Tuhan. Hari kini lah habis virus corona. Amin ya rabbal alamin. Yang habis itu virusnya. Kalau corona semenjak Nabi Adam sampai kita sekarang itu dibutuhkan. Pertama dia mobil sedan. Yang kedua corona itu singkatan dari kopi, rokok, nasi. Dan itu sebagian kita belum bisa meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi yang terbaik kepada kita. Amin. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Riau, Bapak Edi Natar Nasution, yang pagi ini sudah kali yang keduanya saya bertemu dengan beliau. Selalu sehat Pak, dan selalu mengayomi rakyat dengan amanah yang diberikan Allah. Sampai di hujung jabatan nanti beliau itu seperti orang sa'i hendaknya. Sa'i itu di mana dimulai Pak? Di Safa. Berhentinya di Marwa. Ada suatu ilmu untuk memperhalus hati, untuk melembutkan hati, namanya ilmu tasawuf. Jadi kalau kita berusaha Safa, artinya kita mulai usaha itu dengan yang baik. Dan sa'i itu berakhir di Marwa. Kalau usaha kita, baik pedagang, baik pejabat, melaksanakan usaha yang baik, di akhirnya nanti dia akan punya murwah, harga diri, marwah. Itulah kaum muslimin yang mendalam dari ibadah haji yang bernama sa'i itu. Makanya jangan kita mulai usaha dengan buruk, harga diri akan jatuh di ujung karir kita.
Kecil orang Minang jatuh galang puyuhnya. Kata orang Piaman hilang reputasinya. Ya kan? Mudah-mudahan beliau istiqamah mentaati aturan Allah dan mentaati segala aturan yang ada di negara kita ini. Mudah-mudahan terpilih beliau taruh. Amin. Lebih tinggi dari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Nurul Yakin, anak muda yang konon kabarnya juga berasal dari agama. Mudah-mudahan selalu istiqamah di dalam kita didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang untuk mengetuai masjid. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat yang datang pagi ini di Masjid Nurul Yakin. Semoga sehat-sehat walafiat. Semakin taat beribadah, semakin terjauh dari maksiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati ibu-ibu Wirid Yasin, ibu-ibu BKMT Majelis Taklim, ibu-ibu PKK Dharma Wanita, dan juga termasuk ibu-ibu Kapalo Julo-Julo. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat. Tadi saya dengar, saya gembira sekali. Di akhir acara kita ini nanti, ibu-ibu sudah menyiapkan makanan. Adek tamu dibawa naik, adek alik dibawa duduk, diagih nasi nan sepiring, samba nan sepinggan. Semoga ibu-ibu yang membikin hidangan konsumsi untuk jamaah nan sebanyak iko, tu banyak jo piti habis. Iya kan? Lebih-lebih jamaah ko tak donda-adonan mamancang pagi tadilah. Tu nyuaruk nama. Ya kan? Ada ndak ibu-ibu dari makanan tu nan onde-onde? Aduh. Batanya ombo cik pagi kau boleh? Manan tu onde-onde yo lamang. Ndak apa dah? Tuo onde-onde le keteknya lah bauban. Iya kan? Lamang lah gadang aba-aba duangnya le. Jadi kalau onde-onde itu kita makan Pak, lamo takanannya di jamaah ko Bu. Bab itu karambien nubannya tu satale di gigi sampai pulangnya doanya ibu-ibu. Dek jemaah, oh ya Allah, masukkanlah ke surga ibu-ibu kami nak membuat onde-onde ko ya Allah, tinggal jo karambianya le di gigi sampai pulang. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kajian kita pagi ini kita lihat di dalam surat Al-A'raf. Yaitunya bapak-bapak kita beri judul berhati-hatilah dengan rayuan setan. Ya kan? Yang namanya ketua dari setan itu iblis. Iblis itu kata Allah berasal dari jin. Yang jin itu sama dengan kita. Ada yang kafir dan ada yang Islam. Komunitasnya namanya syaitan. Syaitan itu dari apa? Kita tidak menuduh ini. Kita ikuti saja ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang membisik-bisikkan ke dalam hati orang yang beriman agar dia tergelincir itu bangsa setan. Bangsa setan itu siapa? Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Tapi saya yakin tidak ada kita yang kaki tangan setan ini. Tapi kalau jadi provokator memecah kesatuan, ya kan?
menyebarkan fitnah, itulah dia minal jinnati wan nas. Jadi hati-hati Pak, di sekarang ini tahun politik lagi. Ya kan? Boleh kita naik tapi jangan dielok kaki orang ke bawah. Lai terdengar Pak dong. Boleh kita setinggi langit tapi orang yang di bawah jangan dihina. Yang banyak itu sekarang Pak di dunia, kau tidak di negara awak saja. Iya kan? Maka kita orang mukmin jangan terlibat itu. Kalau kita terlibat itu kaum muslimin, amal kita akan jadi sia-sia. Jadi berhati-hatilah dengan bisikan setan. Kita lihat bagaimana setan itu asal muasalnya. Pertama, kaum muslimin yang dedengkotnya namanya iblis itu disuruh oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini adalah sujud yang disebut memberikan penghormatan. Malaikat semuanya diperintahkan kepada Nabi Adam ini memberi hormat. Itu malaikat itu patuh semua, kecuali iblis. Bagaimana dia? Aba wastakbara. Dia itu enggan dan menyombongkan diri. Iya kan? Jadi yang dipakainya wastakbara. Sifat sombong itu hanya satu yang boleh. Siapa? Allah. Tak boleh memakai sifat sombong selain dari Allah. Kalau Allah itu bapak-bapak kan selalu di ujung-ujung ayat dia selalu mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Kita tidak boleh mengatakan begitu. Sesungguhnya saya atas segala sesuatu berkuasa. Sehebat-hebat awak jadi pemimpin Pak 2 periode boleh ada orang. Nang ketiga orang. Ini bapak-bapak ini. Contohnya. Jadi awak tidak berkuasa selamanya manusia. Siapa yang turun panggung bernyanyi, berpidato, nyanyi sudah, pidato selesai, turun. Ya. Ustaz dipersilakan memberikan pengajian, duduk dekat kursi, wirid habis turun. Ini apa-apa. Ya kan? Tidak ada kita yang kekal apa saja yang kita pegang di dunia ini. Orang kaya bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat mati, bisa tidak membawa hartanya? Kalau dia menginfakkan hartanya sebelum mati, itu sudah terbawa sebagian. Inilah kehidupan dunia ini. Ya kan? Mudah-mudahan kita tidak jadi manusia sombong. Jangan meniru iblis. Apa kata Allah kepada iblis ini ketika dia tidak mau sujud atau memberi hormat kepada Nabi Adam? Ceritanya begini, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Nyotanya ada Allah lah. Akeci Allah ke iblis ko. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang menyebabkan engkau enggan ketika saya suruh memberi hormat kepada Adam kamu tak mau? Ya kan? Apa yang dikaji iblis ketika itu? Apa yang ditonjolkannya kepada Allah? Ana khairum minj. Tak sadar dia berhadapan dengan Allah. Dia banggakan dirinya. Saya lebih baik dari Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api sedangkan Adam itu dari tanah. Jadi iblis ini Pak tanpa membalik-balikan masalah dulu. Sebenarnya angah bawa berpikir sampah bawa bermanuang. Ya kan, ditungkuian, ditelantangan. Ada enggak perbedaan api dengan tanah ini? Sebenarnya tidak, setara. Ya kan, bisa enggak di atas api dibangun masjid, perkantoran pemerintah, rumah tahfiz, ya kan, gedung-gedung bank? Enggak bisa, itu di atas tanah.
perkara api itu berguna di tengah masyarakat sampai hari kiamat, ya perlu sekali. Apa saja yang kita masak butuh api, baik api manual maupun api modern. Serupa batana, ya kan? Nan modernnya, nah dia teh dari kompor sumbu, dia teh batana di tungku, dia teh kompor sumbu, dia teh itu kompor gas, ya kan? Kemudian ada rice cooker untuk memasak, untuk mangi-angian ada magic jar, untuk menggiling lado blender, untuk mengocok talu mixer, untuk membersihkan karpet vacuum cleaner, suami nengadang karengkang buser, buruk sare, buruk serenge. Jadi api itu memang perlu, tapi bukan tinggi dari tanah. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, dan tanah tidak bisa menyombongkan diri. Api yang sombong tadi dengan cahayanya dan lagi panas bisa dipadamkan dengan air. Air yang melimpah bisa dibuat pagarnya dengan tanah. Jadi semuanya sederajat. Jadi iblis ini keterlaluan membanggakan diri, membanggakan kebangsaan, membanggakan kesukuan. Iya kan? Padahal antara tanah dan api sama saja. Di atas tanahlah kita menanam sawit. Di atas tanah kita menanam karet. Di atas tanah kita menanam padi. Di atas tanah kita menanam durian. Tidak bisa di atas api. Dan tanah itu kalau disiram oleh air dia akan subur. Walaupun tanah itu tanpa batanam, tidak hujan-hujan hari, lebih bisa tumbuh tanam-tanaman. Tidak bisa. Jadi tanah tidak boleh sombong kepada air. Benarkah yang menyuburkan tanah itu dengan takdir Allah air? Benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Apakah tidak kamu perhatikan, kami turunkan air dari sela-sela awan hitam, disiramnya bumimu, tanah yang gersang menjadi basah, kamu tanam di sana jagung, gandum, padi, maka dia akan subur dan berdaun. Di antara tanaman yang kamu tanam itu makananmu dan sebahagian makanan ternakmu. Awak akan memelihara kambing kabau jawi, Pak. Anan buah padi je buah pisang untuk siapa? Untuk awak. Batang pisang je batang padi untuk jawi. Sampai kini tak ada minta tukar, Pak. Kalau minta tukarnya, Pak, kalang kabui, Pak. Dah aja. Dalam mana mau makan batang pisang, kau udah lah makan lewat buahnya lah dia ambil je. Atau tiuk kita membajaknya minta tetalu, awara taluannya ke dikocok. Tapi kalau ustaz tak ada sebanyak kau. Hanya banyak. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi air menyiram tanah yang gersang menjadi hitam dan subur. Kemudian bisakah air menyombongkan diri kepada angin? Di Makkah, Pak, kita menjamu kain kalau pakai haji reguler, kan tak ada ke paneh dah. Pertama, udara di sana lebih tinggi suhunya dari badan kita. Kemudian angin kencang, tanpa kena paneh, kariang tak baju basah tu? Kariang, Pak, itu angin. Ya kan? Dan di dalam diri iblis yang ada api. Di dalam diri kita ada api, ada tanah, ada angin, ada air. Tu mengkau ustaz wirid kau langsung di sedia na ye.
Ya kan? Rakuanyo kariang dek mari ari. Nah, kalau nan mogok, kau biarlah ndak pakai air. Oto mogok. Ini bapak-bapak ibu. Atau mangko manusia pak, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Dalam dirinya ada tanah, ada air, ada api, ada angin. Ambo kan tadi 3 menitnya sudah imam baca salam. Ba mangko ambo kelakang. Angin pak. Kalau ndak ada terkantui itu pak. Oh itu babayo parui adanya. Jadi kantui itu ndak sesuatu nan buruk tu pak. Kalau lapeh kantui itu tarui awak sehat. Jadi jangan ditahan. Kaum muslimin baik tujuh kalau orang sakit parui agi orang. Masuk angin macam. Dikisa je minyak je minyak angin. Jadi manusia adalah makhluk terbaik. Karena makhluk terbaik, jangan ditiru sifat iblis. Dia hanya diciptakan dari api semata. Tumangkonyo bergejolak setarui pak, ingin mancuan orang. Tidak ada nama nanangan. Tidak ada. Ayah tidak ada penyiram api ternyata. Itulah iblis. Kita harus berhati-hati. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan hancur. Dia pak nak jadi raja, nak jadi pemimpin, hati-hati pak. Kalau Nabi Yusuf dulu pak, nyot masuk tansi dulu, baru jadi raja sudah. Kalau Yusuf nang kini jadi raja dulu, atau masuk tansi ni. Hati-hati pak bagi gubernur. Itu namanya. Karena mendengarkan bisikan setan, mendengarkan bisikan iblis. Itu banyak kenyataan model itu pak. Iya enggak fitnah gitu dah. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi bagaimana kita menghindarkan diri dari bisikan iblis yang saudara-saudaranya setan. Setan itu dari jin dan manusia. Banyak pak. Yang paling berbahaya setan yang masuk di dalam diri kita, yang ada sarana untuk penerima setan itu dalam diri awak. Di mana taknya Ustaz? Kata Allah di jantung sawala kita. Ana maunya dalam surah As-Samsiyah cok dibaca imam, fa'alhamaha fujuraha. Atunya pak, diilhamkan oleh Allah sifat fujur ini kepada kita manusia. Baru wataqwaha. Mana dulu sifat fujur? Jo sifat taqwa. Dulu sifat fujur. Sebagian orang karena mendengarkan iblis dan setan, sifat fujurnya ini yang paling mendominasi dalam tubuhnya. Sampai dia tua juga begitu. Karena apa? Sifat takwa itu kemudian. Iyalah dahulu sifat fujur itu masuk diri awak Pak Ustaz. Iyo. Nah, ambo anak nomor 2 dari Ranggai Ambo Pak. Ranggai Ambo kok ndak ada KB, anaknya 9. Nanggadang padusi meninggal ketika lahir. Ambo nomor 2. Jadi adik ambo banyak kawah. Ya kan? Para jemaah adik ambo dan paling bunsu itu meninggalnya lah umur 2,5 tahun. Adik ambo dan paling bunsu tu manangi pak, masuknya bayi, ya kan? Nah, masuknya bayi. Biaya ko sibuk dulu jo kerajonya. Nyolah terlampaui mungkin, lah merah mukonya tu menangi, tu itu cik tangan. Atau sudah tu baru biaya kau mendukungnya. Dia doang ke susu, nak muanya pak. Kama biaya tadi dan saja tadi yawi lec. Atau dia kan apa betul-betulan pingguannya. Nak jangan menangis ya nak. Allah dia lainnya masukan. Ya doang susunya masukan munculnya ke susu tu, tapi nyo tetap memberungui. Itu sifat fujur pak. Sifat protes. Iya kan? Atau cucu ambo nampal yang gadang ketika nyolah umur kurang 2 tahun, nya minta kue. Iya kan? Dibawa ke lepau. Ku ambo sendiri nama uji mah pak. Ndak orang. Iya kan? Kalau dibeliin kue tu, dibawa pulang. Minta antan sakare nak.
Jadi di kami di bakso pak, kainyek nan jantan ko antan, inyek nan jantan, ya kan? Kau orang rumah ambo inyek uci, inyek nan padu, nan parusi. Kalau di Padang inyek tu rimau ada orang pak, rimau, ya kan? Tiba di rumah minta antan sakarek nak je, aja wek cucu ambo tu pak. Ini bukan makanan orang tua ya. Nyubul lama tu kau apa? Padahal awak nak belian. Itu sifat fujur tu lah do saja ketek. Tapi jangan dibina sampai awak lagai kok. Ada jangan nyo bina dia orang pak lagainya. Nyuji nyo dia Allah. Baca Allah mauji. Nyo berminantu dua. Anaknya nombor si minantunya nak laki. Na laki-laki nancik minantu ko kayo, nancik miskin, iya kan? Ndak nyo bantu na miskin ke? Masih sifat fujurnya nyo tonjolkan. Kalau kami nantu nang kayo, sultan pelindih je. Minantu na miskin, setan ni bilih je. Ini apa ini? Ini masih sifat fujur yang mendominasi dalam tubuhnya. Ini akan kita jauhkan. Ya kan? Bagaimana caranya? Yang pertama, fasta'iz billah. Kenapa harus begitu? Yang menciptakan iblis siapa? Allah. Yang mengizinkan iblis menggoda kita? Allah. Yang memberi dia umur panjang? Allah. Apakah sekedar umur panjang saja diberi? Tidak. Kalau permohonannya begini, kutikonya ndak mau sujud ke Adam tu pak, nyusi ada Allah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Tak pantas engkau menyombongkan diri dalam surga ini. Sekarang keluarlah engkau dalam surga, engkau makhluk terkutuk. Apakah iblis cemas diusir Allah? Tidak pak. Karena dia dulu imam malaikat. Ya kan? Umurnya sudah 6.000 tahun. 6.000 tahun itu di mana tinggal? Dalam Sarugo, Pak. Jadinya tidak cameh. Karena lah tinggal di Sarugo 6.000 tahun. Masuk neraka nanya nanti tidak bahala. Nah jadi masalah awak kanya, Pak. Sudah umur pendek. Umur pendek sakit-sakitan lah tu. Tidak betul, Pak. Jadi ada Pak orang kalau lah pensiun, ya kan? Adonan kolesterol, adonan darah tinggi, adonan gangguan ginjal. Ya kan? Sudah tu mati. Umur pendek, amal berkurang-kurang, masuk neraka. Iblis lah 6.000 tahun di surga. Masih unggul dia dari kita. Maka berusahalah kita jangan tergoda oleh iblis. Sudah diberi umur panjang oleh Allah, kecil Allah kayaknya. Qala, ya kan? Innaka minal munzarin. Engkau diberi tangguh sampai hari kiamat. Hidup lah sampai hari kiamat insyaAllah. Nyo minta je lah. Agi fasilitas lain ya Allah. Aduh, sehatkan ambo. Kemudian jangan pikun. Ya kan? Itu permintaan iblis. Dia lagi ada Allah. Dia lagi apa? Bara banyak rumah sakit di Riau. Kau Pak, turui rumah sakit itu. Kau sudah mengaji. Tanyuan di rumah sakit itu. Ada ndak iblis dirawat sih kau? Nggak ada apa. Ya kan? Yang dirawat di rumah sakit itu manusia semua. Nggak ada yang iblis. Karena dia ndak sakit ndak sakit-sakit, ndak gaek-gaek, indak pikun, indak pelupo. Kira-kira bahasa mangainya menggaduh awak ndak? Bahasa mangai, Pak. Kita yang harus hati-hati. Baca rohnya Pak Ustaz, minta tolong ke Allah. Sebabnya diizinkan Allah kita berlindung ke Allah. Kalau ndak berlindung awak ke Allah, Pak, dalam hidup ko awak dibului hendak iblis. Boleh ndak ambo mengecek ni ko? Boleh. Di musaji ko kan ada kotak infak. Sekali berapa Kak? Membuka kotak infak tu jam bendara seseorang. Bersama-sama. Iblis capek setipu Pak. Nang kadang-kadang ko masuk ke sekuang je. Itulah banyak terjadi Pak. Kalau disabuian tu bagunjang lah namanya.
Tapi ada terjadi pada itu. Nyapa bisik saya iblis pak. Kadang-kadang tu ambil saya lu je. Tinggal saya piti-piti kare itu. Ya kan? Ini bapak-bapak. Banyak terjadi. Lai terang ada pak pengurus tu. Lai bersama-sama buka kotak tu metong. Ada lo bendahara kau pak. Nyo buka seorang hari Jumaat tu orang lah pulang. Nyo masuk lah masuk nyo bawa pulang lu. Di rumahnya nyo metong. Ini pak. Pak. Oh bu. Misalnya kita atlet lari cepat. Juara saya awak di dunia aku lari manang taruh saya. Tak pernah kalah. Pertanyaan nambo, kalau disuruh awak pacu lari juan yang paburu, le ke mana awak? Hah? Tidak. Kaki awak dua, kaki anjang tu sampai badannya ringan. Ya kan? Nyo bisa menyelisih nangok sedang lari. Jadi ada pak, anjang tu kalau lari lidahnya tahu lu pak. Dia lidah nang kateh, nyo mairuik napas, lidah sebelah ke bawah mengembuskan napas. Santiang dari orang saluang le. Apa nan orang bukit tinggi, lai ada mencari orang basaluang panjang tu apa air yang letak tu. Lai. Tu separuh angin masuk, separuh keluar. Ndak mangasan nyo mairuik napas. Hebat yang peburu dari itu. Ya kan? Aba mengalahan yang peburu ko supaya awak menang lari darinya, supaya awak juara darinya. Kalau dicuba lo lari kaki ampe tambah parah awak pak. Pak itu kaki awak panjang dari tangan. Dah bisa. Jadi caranya pak mamana awak ke orang punya anjing. Dah. Ambo minta tolong ya udah, ambo kan kepacu lari juan jauh udah gua. Ya kan? Kambo kalau dari bangsa orang juara lari ambo mah. Tapi ndak mungkin ambo mengalahkan anjing udah. Agar ambo menang dah udah tolong ya. Baiklah mulai lari kalau kencang anjing tu dari awak tu. Orang punya kalau setuju ya pak. Anjing bo yang terkelakang. Yang lamparkan makanan. Lupa. Anyo balik lekang tu. Atulah menang pak. Macam itu. Minta tolong awak taruh ke Allah supaya kita terlindung dari yang namanya syaitan. Setiap detik akan memasuki dasar yang dalam dada kita tadi, namanya sifat fujur. Orang menggalih bareh, ya kan? Nyebisi ide setan de iblis hatinya tu. Hanya campur bareh solok je bareh dolok. Nyo keciknya sokan anak daro di kelera tu. Ni bapak-bapak ibu. Padahal nyo campur. Ya kan? Kalau orang menjual lansik, musim lansik nyo letak nang gadang-gadang di muka, nang ketek di belakang. Orang lah terayu nak amali. Nyo kawik beko je piriang. Nan lalu-lalu itu. Banyak orang menjalankan bisikan iblis kau. Ya kan? Banyak. Ada lo pernah orang menjalankan kotak di musaji nambah itu nyo katidiang tak? Ya kan? Apa jemaah nyo kata cik-cik. Pernah lo tertangkok tu pak? Ya kan? Tu. Jadi iblis tu di setiap saat manusia ko nyo intai. Bang ko citunya tu Pak Ustaz. Ya kan? Inyo mencari kawan sebanyak-banyaknya supaya inyo jan seorang inyo setabaka di neraka. Ya kan? Itu program iblis tu. Kalau seorang saya mau dalam merasa saya mau cari kawan sebanyak-banyaknya. Itu iblis. Jadi pertama agar kita terhindar dari bisikannya, berlindung kepada Allah. Allah yang mampu melindungi kita. Orang akan membaca Quran saja, ndak bismillahnya baca dulu dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Barunya baca langsung. Qad aflahal mu'minun.
selanjutnya. Ambo irama tu dapat ambo pak. Pinapas ndak mezina leh. Mangko sampai kini pak, ambo kutiko mudo taruh jadi imam. Di musaji ambo kini banyak anak-anak awak nan hafiz, ya kan? Mudo-mudo, suaranya rancak, napasnya panjang. Ambo jadi imam di musaji ambo tu pak, kalau asar jo zuhur. Ya kan? Kini leh. Baru itu bacaannya silent. Ya betul. Ambo kalau maghrib isya nak pergi keluar ke mana pak? Ya kan? Tapi kalau pengurus musaji dah ada imam awak datang dah pak. Kami tak terbiasa jadi imam dah. Dipersilakan ambo bawa sawo je mah. Tapi mau baca saya ayat 6 pendek-pendeknya tu lah ada tanda berhenti, tanda wakaf ya. Ya kan? Jadi awak tak putus suara awak dah. Kalau dibaca ayat panjang, bapak-bapak nampak awak mangok, itu kalau dalam MTQ pak, kena penalti pak. Ya. Kalau mencilok angok awak walaupun suara rancak, ya kan? Tapi nampak awak dek juri itu bernapas, tu tak putus suara pak. Tak jadi juara ke awak tu? Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, itu yang pertama, berlindung kepada Allah. Yang kedua, agar kita tidak dibuluhin de iblis jo setan, beramallah ikhlas. Jadi kepala rumah tangga harus ikhlas. Jadi istri harus ikhlas. Jadi suami harus ikhlas. Jadi pengurus masjid harus ikhlas. Sama awak jadi pengurus musaji, pak menyabi padi seribu. Bab hadis seribu tu banyak atah dari bare, banyak upek dari puji. Kau nak nambah rasuan pak, sambo ambo pernah jadi pengurus saja. Orang menonton kau santiang pak, lainnya lo disuruh kau bawa pete, iya kan? Ndak itu. Orang menonton santiang jadi daripada kalau ndak ikhlas awak tu diletakkan sejabatan tu, itu namanya mundur kita dari berjihad. Ya kan? Wajahadu fi sabilillah. Tetaplah engkau berjihad pada jalan Allah. Walaupun kita tidak dapat upah materi, nanti akan diupah oleh Allah mendapatkan rumah yang bagus di surga. Awak manusia aku kan makanan upek je pak. Nah makanan puji itu Allah. Tak ada. Sedang orang rumah awak lain upek juga pak. Apalagi orang lain. Ya. Begitu. Jadi kita jangan mengharapkan puji. Orang tak puji sangkui pawi. Orang tahu pe lapeh laleh. Bu, ibu lagi kelas ke suami. Contohnya. Ya kan? Lah, ambo contohan istri Fir'aun ya. Fir'aun kapi atau Islam? Kapi. Kejam atau elok? Kejam. Lawara membunuh anak laki-laki. Tapi istrinya orang taat, namanya Ibu Aisyah. Iya kan? Dia layani suaminya itu dengan ikhlas, lahir dan batin. Kalau inyo kama masak bu, tu nyo tanyo suaminya tu lo. Dafir. Samba nang kalama hari kini dafir. Ya Firaun tak Firdaus lah. Ai boleh tu. Tak cayo dan. Ya kan? Tapi ketika disuruh menjadikan Fir'aun itu sebagai Tuhan, itu bininya tak muat. Dafir itu bukan Tuhan, tapi makhluk, bukan Khalik. Tak pantas dipertuhan. Kalau itu yang disuruh saya, acaranya nembori gini. Mandanga kacara itu pak, marete Fir'aun. Menggigi badannya dari atas sampai ke bawah, jo janggui-jangguinya. Manga minta cara nah dia. Jadi Fir'aun tu kaurang kejam, ya kan? Tapi jo ini takui.
Jadi orang kalau lah takui di bini nyorajo atau nama-nama nak keberhasil akan hancur. Bu, suami awak kerajo balik. Pulang nyola biar ye putih ketiga kali dia. Tu mengampai tu nyebitun tangan. Bu, enam bawa kopi setengah ya. Iko anak menangi. Nyotaraga menyusu. Tu ada dispenser. Ada sinan kopi luak, kopi ginseng. Buat salah seorang. Ya kan? Itu ndak ikhlas mengurus suami. Badoso ibu. Jangan begitu ndak bu. Anak menangis itulah biasa tu mah. Itu anak ketek. Jadi ikhlas-ikhlaslah beramal. Kau ada apa jadi caleg atau apa menarik pemilih kau, apa bawa lapik kau 3 gulung kamu saji. Ya kan? Sudah tu para jemaah, lah sudah pemilu apa ndak yo pilih do kalah. Tu apa japui lo lapik tu lihat. Kan? Itu ndak ikhlas apa tu. Lai tak ada pak tau. Sebab kini kau di masjid kau banyak je mas. Ya kan? Orang nak jadi caleg tu. Ini bapak-bapak. Ikhlas. Kalau ndak sama je patuan ndak. Jadi ustaz ikhlas je pak. Jangan diago honor, jangan ditetapkan honor. Ada nana ustaz sama jambo ndak? Ambo tanyalah pak. Malah ada pengurus nama tanya. Kok kami undang apa mengaji ke Ujung Batu, barakah pak kami lagi aja. Itu ndak ada ditanya orang tu pak, agak salah aja. Kalau sih kamu rasanya kalau maha sawit gak kadang ustaz tu dia gitu. Ya kan? Kau sawit maha dia gitu aja ketik. Itu Bang kau galak apa? Ya kan? Nang kedua honor kau kan ada standar kada. Bak kata pengurus magi aja. Kadang-kadang amplop saja gianya pak. Di kecil luponya ndak ada olehnya entah ke rumah. Kan ada pengurus lupo tagihan amplop kosong. Besoknya datang. Maaf ya Ustaz, saya mau magi betang. Ini bapak itu. Yalah. Ada Ustaz kau kecil orang ambo ndak lo tahu benar. Hanya tatap honor kau. Iya kan? Sudah tu nyombo proposal lo nyo kecek bangun niko. Kira rumah bini nyo bangun. Ya kan? Jadi ini tidak ikhlas. Bapak Ibu kaum muslimin, barak ketetapan Allah kita terima. Alhamdulillahi Rabb. Yakinlah jo ayat Allah la in syakartum la zidnakum. Ketek banyak disyukuri Allah akan menambah. Apabila ditambah dari Allah tidak tahu ini kan? Jadi semua yang kita kakuk kerajo di dunia aku dia manai Allah. Jadilah kita mengakuk kerajo itu, mengurus kerja itu dengan hati yang ikhlas. Kundak kita keserupa Nabi tidak ada pak. Kalau Nabi kan mukhlasin, awak paling tinggi mukhlisin. Bedanya tu mukhlasin diikhlaskan oleh Allah. Jadi Nabi itu tak paliaro. Kalau awak berjuang antara bisikan malaikat dengan bisikan iblis. Nah, ibu-ibu bapak, terakhir supaya kita jangan buluh de iblis, banyaklah bersangka baik dalam hidup ini. Jangan suka bersangka buruk. Bapak-bapak, payah pak beralik ke rumah kawan. Rumahnya rancak pak sekali itu naik ke rumah tu baru. Hati boleh te rumah tu pak lapeh pandangan sawali. Harusnya kalau rumah kawan rancak tu ana ni baca. Masya Allah, tabarakallah. Berilah berkah tuan rumah teman saya ini. Semakin taat dia ya Allah. Iku ada orang berburuk sangko naik ke rumah. Ima dapat peti dekat aku. Sarancak ku ana rumah. Ada yang tahunya lah pensiun. Negatif saya. Kecik bahasa piamannya negative thinking. Awak berbaik sangko lah. Iya kan? Ya kan?
Kalau ada yang salah Pak, Bu, nanambo baca karena kita sekali bertamu, tapi mungkin ada juga Pak nanti musajid tadi malam datang pagi gini, ya kan? Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak kali ini saja. Kita mohon kepada Allah kita bertemu dalam surga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada karambi, insyaallah ada ketapang. Kalau ada ambo dipanggil, insyaallah ambo datang. Itu kalau jadwal lain sesuai. Itu saya tanya. Tapi kalau ndak ambo hanya datang lah Ustaz, itu lah mati. Ya kan? Ndak ada datang lah, ndak ada kontak lah. Lama? Lah mati. Bab itu orang gaib itu akhirnya mati. Nah, tapi apa mencari ambo rasul-rasul lain kayak kau tambah jumum. Insyaallah. Ya kan? Bang kau itu ambo optimis Pak. Bang kau optimis. Jamaah aku mendoa ambo tadi ketua namanya nyonyo mendoa Ustaz. Panjang umurnya, sehatkan badannya, berkahi usahanya. Ya kan? Itu doa. Apa aminan sama-sama. Ku adonan ka menyumpah jamaah aku cik-cik itu dalam hati lah tu. Tu kalah dia namanya. Salah kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, pelihara ukhuwah kami. Ya Allah, hubungkan silaturahmi kami. Ya Allah, bangunkan jembatan hati di antara kami sehingga persaudaraan kami tak putus sampai hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah kota kami kota yang aman, kota Pekanbaru yang bertuah ini. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun tayyibatun waragabun kafur. Jadikanlah keturunan kami anak cucu yang saleh, taat beragama, patuh kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, hindarkanlah keturunan kami dari narkoba. Ya Allah, dari minuman keras. Ya Allah, dari perjudian. Ya Allah, dari praktek pelacuran. Ya Allah, lindungi anak-anak kami. Ya Allah, jauhkan mereka dari maksiat. Ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau ya Allah sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.